Karena orang kan di Indonesia ini kira-kira 40% yang ingin melanjutkan status quo sekarang ini, 40% kira-kira mau perubahan, 20% mungkin swing voters. Iya. Jadi memang cukup bersaing ini. Nah, cuma yang pro melanjutkan itu kan banyak partai di situ. Iya. Kalau yang perubahan hanya 3 partai. 3. Jadi dan kalau tampaknya juga kalau yang melanjutkan ada 2 calon presiden dan wakil presidennya. Kalau perubahan cuma 1 pula. Cuma 1. Jadi ini kemungkinan sangat kuat. Kalau selalu disebut bahwa Mas AHY juga ada dalam platform perubahan. Berarti peluangnya untuk menjadi cawapresnya Ganjar dan cawapresnya Prabowo nggak ada? Sekarang begini, kami ini jelas posisinya sekarang. Ya, kami di koalisi perubahan. Kami mendukung Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi kalau berkomunikasi dengan partai lain kami terbuka. Tapi kalau bicara tentang Pilpres 2024, posisi kami di koalisi perubahan. Jelas pula itu. Dan setiap kali pun kami sampaikan kepada Pak Prabowo, disampaikan oleh Pak SBY, pada Mas Erlangga, Cak Imin, itu disampaikan juga posisi kami begini. Tapi kan kalau tidak dipilih lalu kemudian kami keluar, kan masa nggak ikut mengusung capres, rugi juga kan buat Demokrat. Kan namanya proses komitmen itu kan harus ada prosesnya. Harus ada proses sehingga kemudian jangan masa ujuk-ujuk kayak kalau kawin tembak langsung aja gitu. Tidak bisa, ada prosesnya juga. Kan ada proses pendekatan dulu, habis itu kalau pendekatan mungkin ada ditembak dulu, pelamaran dulu lah, lamaran habis itu midodareni, baru kemudian midodareni pun nanti ada nikah, ada resepsi, jadi panjang ada panjang proses itu, tidak bisa langsung kawin kau sama aku, kalau tidak bubar. Tapi apakah komunikasi yang dijalin dengan koalisinya Pak Prabowo maupun koalisinya Mas Ganjar ini, selain daripada ingin ke sana, apakah untuk meningkatkan bergen juga di mata Mas Anies? Cuma bilang, kalau nggak pilih saya bisa kemana? Misalnya kalau dengan PDIP, inisiatif kan dari PDIP, bukan dari kami. Kalau pertemuan dengan, nanti kalau terjadi pertemuan Mbak Puan dengan Mas AHY, kan inisiatif dari PDIP, bukan dari kami. Kami kan menganggap partai PDIP nggak mau cawe-cawe dengan kita. Iya. Karena sudah berulang kali dibilang kami tidak pernah maksa, kan begitu. Orang tak mau, kami pun tak hendak. Tapi kalau orang mau buka komunikasi, ayo. Mari, tidak ada masalah, kami sambut baik. Bukan begitu posisinya. Orang lalu bilang, berarti kalau gitu PDIP ini yang berusaha menggembosi koalisi perubahan. Tapi kan, ya kami tidak mau bicara seperti itulah. Ya, kami berprasangka baik. Tapi ya posisi Demokrat, ya enggak bisa dong. Baru sekali ketemu terus mau ngajak kawin kan. Cuma paling enggak kan memberitahu. Tapi kalau dengan komunikasi, ini komunikasi dalam rangka politik kebangsaan ke depan, kan gitu. Main 2 kaki kalau gitu. Oh enggak, kaki kami dua-duanya di sini. Jelas itu. Jelas itu di sini. Perubahan. Ini jelas. Perlu dicatat ini. Dua-dua kaki di sini. Supaya Mas Anies nggak curiga dengan kita. Kaki masih di perubahan. Kaki masih di perubahan. Dua-dua di situ. Dan cuma kan belum selesai memang proses itu. Kan seperti tadi itu. Ya kira-kira kalau sekarang ini mudah-mudahan segera bisa segera ada proses lamaran lah. Iya. Tapi karena waktu yang pendek kan berarti harus ada deadline. Ya. Kalau nanti berlarut-larut tunggu jadwal pendaftaran. Memang secara ada namanya bukan deadline lah, timeline. Ini paling bagus mulai lamaran tuh kira-kira waktu-waktunya segini. Lalu nanti kemudian ada midodareninya di sini. Baiknya supaya kalau persiapan gedung segala macam pas lah gitu lalu ya. Kemudian kapan kira-kira persepsinya. Itu perlu ada timeline yang jelas supaya kita juga bisa mengatur
pace kita ini Ya. masing-masing juga mengatur kan begini, selain pilpres ada pileg, jangan lupa Ya, itu. ya. Kita ini di partai nggak mungkin lupa ada juga pileg, di mana kebutuhan untuk mensukseskan pileg ini juga ada macam-macam juga. Kita melakukan penekaderan, pendidikan politik, strategi dan segala macam. Jadi kegiatannya Ketum AHY dan elit-elit partai kita ini sampai di daerah juga Untuk itu dua hal. banyak kita lakukan. Sehingga kalau kita mau melakukan kapan midodareni, kapan nikahan, itu harus ada timelinenya supaya kita juga bisa mengatur jadwal masing-masing 3 partai loh. Kalau melihat dengan survei-survei suara Mas Anies sepertinya stagnan, maka yang paling efektif waktu timelinenya ini untuk mengumumkan capres-cawapres ini kapan supaya ini bisa ngejar sampai bulan Februari. Kalau soal survei itu naik turun, tergantung dari survei mana. Kami sedang melakukan survei nasional juga, nanti kita lihat lagi. Di internal. Tapi di internal dan itu kalau kalau dipasangkan, kelihatan ini bedanya. Kalau yang sekarang terjadi ini kan baru satu-satu nih, satu nama. Yang realistis kan Dipasangkan. dipasangkan. Misalnya Anies AHY, Oke. bandingkanlah dengan Siapa-siapa. dan siapa-siapa begitu. Tinggi? Oh, tinggi. Oh. Itu. Iya. Jadi yang realistisnya nanti itu ketika semua mengumumkan siapa capres. Karena salah pilih capres. Ya. Salah pilih cawapres itu bisa berakibat fatal juga. Ya. Ada yang bilang bahwa ini kali ini karena perbedaan elektabilitas dari 3 calon utama ini tipis-tipis. Sehingga pertama kemungkinan besar kan ada putaran kedua. Dan karena tipis-tipis, maka sebaiknya yang dibutuhkan adalah cawapres yang bisa mengangkat elektabilitas sang capres. Bukan tarik turun. Dan di surveinya internal Demokrat ini Bukan cuma internal, di survei mana-mana kita lihat. disatuin 2 nama. Kalau disatukan 2 nama, itu Ini. begitu. Itu. Pak Anies identik dengan Nasdem, AHY dengan Demokrat. PKS pernah tidak pernah kedengaran mengusulkan nama. Ada dong. Aher. Mas Kang Aher. Ya. Mantan gubernur. Ya, tapi Jawa Barat. tidak segencar nama Mas AHY untuk sepasangan. Itu tergantung nanti Oke. Mas Anies bagaimana pilihan dari Mas Anies. Tapi teman-teman dari PKS ada. Maksud saya, Lalu kemudian yang lebih penting lagi adalah kita sama-sama sepakat dengan perubahan itu. Jangan sampai kemudian ketika Anies AHY tahu-tahu PKS-nya out kan percuma. Cuma Kita 2 sudah partai nggak sepakat. cukup. Kita kan sudah sepakat memberikan sepenuhnya kewenangan kepada calon presiden Mas Anies. Karena gini Sehingga masing-masing kita boleh mengusulkan. Kami mengusulkan, PKS mengusul, Nasdem pun silakan mengusulkan. Karena juga. yang saya tangkap Demokrat ini kalau bukan Mas AHY yang dipilih agak-agak gimana gitu Kami loh. tidak pernah bilang gitu. Tapi Yang kan saya kamu tangkap. masing-masing boleh dong kita mempromosikan calon yang kita usulkan kan gitu. Kalau mempromosikan Mas AHY ya boleh. boleh. Yang lain juga boleh. Boleh. Keputusan sepenuhnya sama Mas Anies. Kalau kami mengatakan begitu. Monggo dibanding-bandingke. Secara kriteria masuk. Secara kriteria Survei ketika disatuin juga masuk. apalagi kalau mau mengambil suara perubahan. Perubahan. Itu mesti juga dari tokoh yang memang menyuarakan suara perubahan dari dulu. Oke. Ibu Khofifah di Jawa Timur itu siapa yang ngusulin? Demokrat atau PKB? Ya. Yang jelas partai besarnya. disinggung juga namanya. Tapi kalau kami kan jelas yang kami usulkan. Tapi mari dibandingkan, tidak ada masalah. Artinya kan kalau saya tanya tadi kalau dia diusulkan oleh Demokrat di Jawa Timur sana waktu itu berarti kan bisa dibilang Ibu Khofifah juga orangnya Demokrat gitu loh. Untuk pemilihan gubernur. Iya. Iya. Kalau Mas Ganjar pemilihan gubernur kami pun juga mendukung. Iya. Karena pemilihan kepala daerah ini agak beda dengan pemilihan nasional. Beda ya? Pemilihan kepala daerah lebih cair, di mana kita bisa bekerja sama dengan berbagai ganti-ganti. Di sini kita bekerja sama dengan partai A, di sebelah sini di provinsi lain partai B, begitu di kabupaten kota juga yang lain. Karena itu model koalisi yang ada di daerah-daerah berbeda-beda sesuai dengan dinamika kekuatan politik yang ada di daerah tersebut. Tidak mencerminkan nasional ke daerah nggak ada ya? Nggak bisa. Karena misalnya
jangankan di satu provinsi, satu provinsi lain kabupaten koalisi pendukung bupati atau wali kota pun beda. Itu